beliau satu Ketua PJ Ansor Kota Malang, dua anggota DPRD Kota Malang ya, dari fraksi PKB, terus kemudian alumni Ketua BW Matan Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak asing lagi Gus. Ya. Jangan sampai kita tegang. Meskipun kita kameranya hari ini banyak. Berhubung Gus kabarnya sehat? Baik. Alhamdulillah. Terus pada kesempatan hari berbahagia ini terus terang kita juga mengaturkan terima kasih atas kerawuhan dan kedatangan panjenengan. Jadi salah satu program kami di podcast juga menghadirkan panjenengan, ya kan? Karena ini juga mau tidak mau kepatutan kita secara organisasi, beliau adalah ketua kita, Ketua PJ Ansor Kota Malang. Ngoten Gus? Ya. Santai Gus, sambil rokok, sambil kita nikmati kopi-kopi yang ada di depan kita ini, ya kan? Terus langsung saja Gus, kami juga ingin mengetahui sisi banyak dari panjenengan selaku Ketua PJ Ansor, selaku anggota DPRD Kota Malang, terus kemudian juga dari ada alumni ya, Ketua Matan Jawa Timur ya. Ini tentunya pastinya hari ini program panjenengan sangat betul-betul menarik untuk kita ketahui bersama-sama, dan pastinya sobat-sobat Anspi juga betul-betul hari ini kita ingin tahu dari panjenengan atau dari beliaunya langsung ya. Kedekatan Gus Farid tentunya hari ini sebagai ini saya bongkar aja. Beliau adalah durian dari NU. Dari Mbah Bisri Samsuri dengan Nyar Gus. Ya. Terus terang ini juga kami pengen tahu Gus kedekatannya sebagaimana, sangat bagaimana ya kan. Sehingga kami hari ini betul-betul ingin tahu sosok profil dari Gus Farid. Enggak Gus? Oke, selamat malam Sobat Anspi dimanapun berada. Ini perkenalan mungkin awal supaya tidak terlalu tegang. Nama saya Mas Farid Sulaiman, kelahiran asli Malang, Arema, tanggal 16 April 1996. Tadi sempat disinggung sekian banyak referensi organisasi. Sebenarnya kita tidak pernah punya target apapun dalam beraktivitas organisasi. Kita masih ingat guru-guru kita kalau dulu mendahului, memberi inspirasi itu ya sudah, di organisasi itu tempat untuk mengabdi, tempat untuk berkhidmat, urusan lain-lain nanti akan diatur oleh Sang Pencipta. Sehingga itu yang betul-betul kita pegang, di organisasi itu semaksimal mungkin mengabdikan tenaganya, waktunya, semua pikirannya untuk kemajuan di organisasi itu. Kemudian apa nanti yang kita dapat, feedback apa yang kita dapat itu tidak usah terlalu kita pikirkan, nanti pasti akan ada yang mengatur. Kemudian ini memang kita dari keluarga besar Kenanya Jombang, sehingga kalau ngomong apa ini aktif di organisasi itu seperti sudah menjadi bagian dari hidup, mendarah daging. Tidak ada satupun di keluarga itu yang tidak aktif di organisasi. Sehingga kalau kita kemudian tidak aktif di organisasi, ya nyalai ada. Gitu. Kita sebenarnya hanya meneruskan rekam jejak beliau yang mungkin masih sangat jauh dibanding apa yang sudah kita lakukan. Yang hari ini kita lakukan ya hanya meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan oleh beliau itu. Ya, jadi saya kira memang beliau memang ada di lingkungan Duriah ya, itu yang menjadi salah satu profil dari Gus Farid Sulaiman yang hadir pada kesempatan hari ini. Gus, ini tentunya kita santai aja sambil merokok. Saya juga mau bener Gus, saya merokok ya kan. Ini kalau nggak merokok nggak asik, karena ada filosofinya nih Gus. Kopi atau rokok ini gimana Gus menurut dengan filosofi kopi yang merokok? Apalagi kita di NU ini. Dulu itu sering kita setiap kali bikin apa namanya status begitu ya. Kalau kita kasih hashtag itu ngopi, itu singkatan dari ngopi hati. Jadi ngopi hati. Jadi kita ketika apa namanya minum kopi itu kan sebenarnya ada banyak hal. Ada yang ngopi itu kan menghabiskan waktunya, kemudian ada yang ngopi itu memang
mencari inspirasi, Yeah. ada yang ngopi itu karena transaksi bisnis. Transaksi bisnis. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ngopi itu. Dan kenapa sampai sekarang kita ketemu siapapun pasti di warung kopi. Karena ya ternyata cukup hanya dengan secangkir kopi kita bisa mencairkan suasana. Kemudian kalau kita tahu kopi itu kan mengingatkan kita bahwa di hal yang pahit sekalipun pasti akan ada rasa manis yang kita cecap. Artinya buat sobat Ansbi ini jangan berkecil hati, jangan bermurah durga ketika kemudian dalam hidupnya selalu diliputi oleh gundahan kegelisahan, karena nanti pasti akan ada masanya merasakan manisnya. Wah, saya kira cukup lengkap sekali sahabat-sahabat, ya kan, sobat-sobat Ansbi melihat filosofi kopi dari ketua kita, ya, ketua PJ Ansor Kota Malang. Ini berkenaan dengan yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah salah satu anggota DPRD tentunya sobat-sobat. Ini yang juga menjadi inspirasi bagi kita, terutama hari ini berkenaan dengan kiprah beliau sebagai anggota DPRD. Ini di periode sekarang gitu. Ya. Nah, ini karena mau tidak mau kita sebagai pemuda, dan ini terus terang Pak Arief adalah salah satu anggota dewan ya, kelihatannya di fraksi PKP yang muda ya Gus ya. Yang muda. Lah ini untuk mulai politik yang muda ini bagaimana menurut panjenengan ini Gus? Oke, tantangan kita ke depan itu terkait dengan dunia politik itu semakin berat karena asumsi kita sudah terlanjur ada asumsi dari masyarakat bahwa politik itu kotor, politik itu penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan mudorot. Padahal justru sebaliknya, tidak ada satupun kebijakan negara kita yang tidak berasal dari kebijakan-kebijakan politik. Nah, kesadaran ini yang harus dimiliki oleh teman-teman muda. Muda ini urusan umur, tapi ngomong talenta, ngomong pengalaman itu tidak melihat umur kita. Buat teman-teman sobat Ansbi ini, terutama pemuda dan pemudi, jangan berasumsi bodoh dulu. Kalau pengen tahu politik, ya masuk dulu ke dunia politik, kemudian supaya tahu bahwa ternyata dunia politik tidak seperti yang diomongkan orang. Satu, yang kedua, ini momentum sebenarnya, momentum bagi teman-teman yang muda, bahwa kelebihan atau bonus demografi, saya bilang bonus demografi di negara kita ini di umur-umur milenial itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, ya maka kita rugi. Mumpung ini adalah bonus demografi, manfaatkan untuk kemudian berkecimpung di bidang apapun. Politik ini hanya saluran, tapi melek politik ini kok kayak ya memang setengah wajib. Kalau kita tidak melek politik, cenderung mudah diapusi. Ini kan yang kenapa kok kemudian wajib? Kalau saya sih setengah mewajibkan bagi teman-teman di Ansor itu untuk melek politik, tidak harus berkecimpung langsung atau aktif langsung di partai politik. Karena lagi-lagi yang harus dikasih partai politik ini saluran. Mau lihat saja itu bisa dan boleh. Iya. Karena kita ini ada di lingkungan NU, kebetulan partai yang dekat dengan NU itu ya PKB, sehingga kita masuk pada salah satu partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa. Harapannya bisa membantu menyalurkan aspirasi dari teman-teman NU. Wah, cocok, mantap. Ini kelihatannya sangat-sangat betul-betul lengkap, sobat-sobat. Jadi beliau ini yang paling muda, terus kemudian sudah menjadi anggota DPRD, ya kan. Terlepas hari ini juga membuat semangat kita bersama. Jadi mulai politik bagi kita menjadi sebuah kewajiban ya, yang harus betul-betul kita betul-betul ikuti, ya kan. Terutama ini Gus, kita sendiri kan juga tahu Gus, ya, kita juga pengen tahu ini yang muda, salah satunya dari anggota DPRD yang panjenengan hari ini ada di sana. Dengan berpolitiknya panjenengan hari ini pasti punya tujuan. Ya. Kalau Gus Dur kan sederhana, ya kan, buatnya sederhana. Ya.
lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Betul Gus, menurut pandangan Gus, dari politik, dari kacamata pandangan terutama milenial panjenengan jawab. Kalau kita itu simbol perjuangan, nilai dasar perjuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat atau maslahat bagi warga Nahdlatul Ulama pada khususnya dan kepada seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Yeah. Jadi kita punya target sasaran sangat jelas. Apapun yang kita lakukan harus maslahat untuk Nahdlatul Ulama, itu yang khusus. Kemudian yang umum adalah pada umat. Tidak ada satupun yang kita perjuangkan, misalkan di legislatif mulai tingkatan daerah, kemudian tingkatan regional maupun tingkatan nasional, itu semua kebijakan referensi utamanya adalah memberikan maslahat pada jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama. Seperti yang terbaru, kita berhasil memperjuangkan yang namanya undang-undang pesantren. Yang itu kita godok kurang lebih 1 tahun di pusat, kemudian berhasil goal dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang pesantren. Kemudian baru-baru ini ada hal yang di luar dugaan, ternyata Istri Presiden Bapak Jokowi memberikan apresiasi yang luar biasa pada pondok pesantren dengan membuat sebuah keputusan Kepres nomor 81 tahun 2021 tentang dana abadi bagi pondok pesantren. Itu saya pikir capaian luar biasa dalam bidang politik bagi PKB, karena ya tidak jauh dari apa yang menjadi tujuan utama PKB. Saya kira sudah menjadi tujuan yang memang harus betul-betul ditanamkan dari semua kader ya. Gus kali duduk, kopinya Gus, biar kita nanti lebih rileks, lebih santai Gus. Tentunya Gus, hari ini panjenengan sekarang di anggota Dewan, pastinya hari ini di Komisi D, Komisi D. Nah ini Gus, fenomena yang cukup menarik hari ini Komisi D kalau masalah pendidikan Gus ya. Jadi fenomena yang paling menarik hari ini kondisi pandemi dan kemudian pendidikan ini juga menjadi sebuah keharusan dalam percepatan atau menyesuaikan kehidupan yang memang di kondisi era pandemi belum dari regulasi-regulasi utama di kedewanan. Kalau di Kota Malang itu kita tetap bersepakat dengan pemerintah Kota Malang bahwa kesehatan, keselamatan warga itu menjadi hukum utama dalam setiap pembuatan kebijakan. Malang mulai dibuka untuk level pendidikan, meskipun sangat terbatas dan tetap prokes ketat. Ya, itu dimulai sudah sekitar 3 minggu. Nah, nanti dicoba 1 semester ini, ketika tidak ada peningkatan baik dari sisi pasien COVID, kemudian ada lonjakan-lonjakan di rumah sakit, bisa jadi nanti di semester mendatang akan ditingkatkan lagi jumlah peserta yang masuk maupun jam belajarnya. Ya, kita tidak bisa memaksakan karena memang kondisinya seperti ini. Meskipun di beberapa lembaga pendidikan saya lihat ada yang nekat-nekat tetap masuk full misalnya begitu, tapi semua konsekuensi ini kan ditanggung oleh masing-masing lembaga. Nah, kalau ngomong Dinas Pendidikan Kota Malang, instruksinya jelas harus sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Di luar itu maka akan ada punishment dari Dinas Pendidikan. Nah, dalam proses kemarin itu ya memang yang kita pikirkan itu sebenarnya bukan sekolah negeri, tapi yang kita pikirkan itu sekolah swasta. Banyak lembaga-lembaga kita yang berada di bawah bendera Ma'arif itu dari sisi dari sisi kesiapan kesehatannya semuanya itu masih saya katakan jauh di bawah siap untuk melaksanakan PTM PTM terbatas tatap muka. Nah, sehingga kita support kemarin itu bagaimana kemudian semua sekolah, tidak hanya sekolah negeri tapi termasuk dengan sekolah swasta untuk mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pelayanan yang sama, mendapatkan
APD dan sebagainya itu tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta. Itu yang kemarin kita coba sampaikan pada Dignas, ayo tolong konco-konco yang ada di sekolah swasta ini juga diperhatikan. Salah satu bentuk konkretnya apa, Gus? Ya misalkan HS, mungkin hand sanitizer untuk masing-masing sekolah, atau mungkin masker, atau mungkin ya semacam itulah termogan begitu. Ini kan saya pikir kan masing-masing lembaga pendidikan kondisinya kan berbeda. Ya, betul, Gus. Tidak semua lembaga pendidikan itu mampu dan tidak semua lembaga pendidikan itu mau. Mampu dan mau ya, saya tanda kutip ini. Ada yang tidak mau, padahal ya seperti itulah kondisi-kondisi di apa namanya di masyarakat, sehingga perlu perhatian dari apa namanya ini Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa PTMT-nya ini berjalan dengan baik. Sebentar, Gus, saya potong sebentar. Mampu dan mau ini, Gus, kelihatannya menarik. Ini kelihatan itu kita bicarakan. Mungkin ini sudah terjadi, Gus, di wilayah Kota Malang berkenaan dengan kelengkapan infrastruktur menuju new normalnya atau memang preventifnya di TTM tersebut. Ya, sementara laporan sementara dari Dinas Pendidikan kita hampir sudah apa? Sebagian besar sekolah itu sudah taat dengan aturan yang disepakati. Ya. Hanya memang kemarin kan termasuk misalkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas yang memberikan bantuan masker melalui Pansel itu untuk disalurkan pada sekolah-sekolah ma'arif. Itu saya pikir kan sudah konkret apa yang dilakukan oleh masyarakat. Memang tidak semua lembaga pendidikan ini tercover oleh pemerintah, dan itu harus kita sadari bahwa pemerintah dengan segala keterbatasan itu tidak akan mampu mengcover seluruh kebutuhan, sehingga diperlukan juga keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Nah, intinya berarti partisipasi ini menggugah ya, Gus ya, harusnya. Ini sementara kan ya yang penting kalau saya sih sekolah jalan dulu lah. Ya. Karena kalau sekolah sudah jalan ini kan beberapa lini masyarakat, lini bisnis masyarakat itu jalan pastinya ya. Pedagang cilok, takut, itu kan sudah mulai hidup kembali. Iya. Dan malah menyamakan lah. Kerjaannya misalkan antar jemput sekolah, itu kan sudah mulai. Sudah mulai. Ya. Ini Gus tadi sempat disinggung berkenaan kita juga barusan dapat kabar gembira ini, Perpres nomor 82 ya, Gus ya. 81 ya. Ini tentunya di fraksi PKB, terutama dengan sebagai anggota DPRD, tentunya bagaimana ini apresiasi terkait dengan raperda tersebutnya. Perpres itu sebenarnya kalau sudah ada Perpres itu kan di level pemerintah kota itu tinggal membuat perwal ya. Perwal ini yang kemudian menjadi landasan eksekusi bagi pemerintah kota untuk melaksanakan perintah presiden ini. Iya. Di Kota Malang ini hanya tinggal perdanya yang belum ada. Kita sudah mengusulkan perda inisiatif DPRD itu yang kita usulkan PKB dan PKB, kemudian alhamdulillah tambahnya didukung oleh semua fraksi di DPRD Kota Malang itu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kota Malang. Nah, masih ada beberapa kendala, termasuk adanya pandemi ini sempat menunda berlangsungnya pembahasan dari perda pesantren. Ya harapannya tetap kita terus diusahakan untuk perda pesantren bisa selesai tahun ini. Kalau tidak bisa ya kita coba lagi di tahun mendatang. Problem di Kota Malang ini memang banyak sekali, masih banyak. Kita masih punya sekitar 30 rancangan perda yang belum dibahas. Kemudian kemampuan kerja kita kurang lebih setahun ini di angka 12 sampai 16 perda. Nah, kalau kita setahun ini nggak 16 perda, masih ada sisa 16 perda lagi yang belum dibahas. Ini harus berurutan, tidak bisa lompat perda lain. Sedangkan perda inisiatif ini masuk di urutan terakhir dari 27 atau 28 ketambah 3 itu. Ya, kita tetap harus menghormati apa yang sudah disepakati. Kalau di awal ya dibahas di awal, di akhir ya dibahas di akhir. Cuma kita masih melihat momen kalau memang bisa kita garap di tahun ini ya kita selesaikan di tahun ini. Ya. Kalau nggak bisa ya kita coba selesaikan di tahun depan. Berarti istilahnya perda hari ini masih dalam proses tahapan untuk lebih ketat dan lebih akurasinya tentang nantinya prosesnya ya.
terus terang dari sana Gus, ini kelihatannya menarik ini ngomongkan pesantren ini kan, apalagi hari ini dengan adanya kabar gembira itu, ya kan otomatis implementasi ini menjadi sebuah tanda kutip besar nantinya yang harus kita pertanyakan, atau memang nantinya betul-betul menjadi sebuah kesesuaian ya kan, antara dana dari pemerintah ini sampai ke pesantren. Ini terus terang minimal kutipan dikit atau bocoran dikit aja dari DPRD, terutama dari di Kota Malang lah, bagaimana nih biasanya menyikapi progres ini, terutama dengan pesantren-pesantren kita yang ada di Kota Malang ini. Ini belum sampai pada tahap mengumpulkan pesantren ya. Ya. Kemarin kita sempat ngobrol di internal itu, kalau memang terkait dengan perpres ini bisa dilaksanakan di Kota Malang, maka menjadi hanya segan bagi teman-teman yang ada di pesantren ini, terutama untuk menyelenggarakan pendidikan pesantrennya. Kan diakui atau tidak itu kan dunia hari yang datang itu tantangannya lebih berat dan lebih besar. Yeah. Bagaimana kemudian kecepatan teknologi, bagaimana kemudian perubahan mentalitas, kemudian perubahan ya hampir semua lini kehidupan kita itu tidak lagi sama. Saya katakan tidak lagi sama karena memang hawa-hawanya kan juga sudah berubah. Bisa dibayangkan misalkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu nggak seperti hari ini. Iya. 10 tahun, 20 tahun lalu nggak ada podcast juga. Dan kecepatan teknologi ini, kemajuan teknologi ini merubah semua sendi kehidupan, termasuk saya pikir penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Iya. Lah, adanya perpres ini bisa menjadi angin segar bagi pesantren. Kalau kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, maka bisa menjadi kemurahan juga. Yang kemarin sempat kita bicarakan bahwa ketika Pak Wali misalkan sudah membuat perwal tentang yang berkaitan dengan perpres tadi itu, ya harus betul-betul bagus ngomong bimbing teknisnya, jangan sampai ada meleset, kemudian ada LPG yang kurang pas begitu, sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum. Yeah. Nah, kelemahan-kelemahan kita itu kan kadang di administrasi, maladministrasi yang kemudian bisa membawa pada konsekuensi hukum. Ini yang harus diwaspadai. Yeah. Jadi tidak hanya di sisi angin segarnya saja yang kita bahas, tapi konsekuensi di belakang. Ya, jadi menarik Jus. Jadi intinya antara hak dan kewajiban hasil hari ini bukan inklusif. Harus ya, Pak. Terutama ini Gus, menyikapi dengan tadi yang kita bicarakan dengan progres ini, tentunya juga terutama kondisi di Kota Malang. Ya, saya berbicara Kota Malang karena panjenengan ada di Kota Malang, wilayahnya wilayah dari DPRD di wilayah Kota Malang. Tentunya ini melihat dari itu semua, bagaimana ini kira-kira gambaran untuk implementasi ke depan ini, kita harus bisa apa bisa Gus? Ini harus bisa, ini kan harus dipaksakan kan? Kalau bisa kan jadi semuanya pasti akan selesai. Kalau kita lihat ini, kalau pesantren di kita itu kan di bawah naungan RMI. Iya. Kalau dia dari kapasitas sumber daya manusianya, saya pikir bisa lah. Bisa ya Gus? Untuk ini mengikuti aturan-aturan yang ada. Iya. Ya tidak susah ya, karena kita kan kota maju. Moga-moga sobat, apa yang dibicarakan dari Kota Maju ini menjadi implementasi betul, ya kan? Karena kita melihat kondisi hari ini juga menjadi harapannya para semuanya yang ada, kita betul-betul istilahnya terima, ya kan, keadaan berkenaan dengan progres tersebut, ya kan? Jadi terakhir Gus, ini juga menarik untuk dibicarakan, ya kan, dan kita juga ingin tahu dari panjenengan berkenaan dengan sistem pendidikan pesantren. Tentulah hari ini saya masih akankah jadi pilihan untuk orang tua, ya kan, terutama untuk pendidikan anak di masa depan. Ini kelihatannya juga dengan progres tersebut, yang otomatis kan ini motivasi besar, ya. Kemandirian di tingkatan pesantren kan tambah sangat betul-betul. Nah, ya itu yang saya katakan lagi sekarang. Artinya ke depan itu kan pendidikan di lembaga pesantren itu bisa jadi sejajar dengan pendidikan lembaga umum. Gitu. Iya. Ya, ini kayaknya sudah hawanya mengarah ke sana, bahwa lembaga pendidikan yang mengkolaborasikan antara sisi apa ini, sisi spiritual dengan sisi apa namanya ini, kepintaran, kecerdasan ini, kurikulum yang menghybrid atau mengkombinasikan dua bidang ini hari ini
lagi banyak dicari orang. Ya. Nah, ini kan peluang kalau pesantren bisa menangkap peluang bahwa banyak orang tua, banyak warga masyarakat di Kota Malang ini yang ingin menyekolahkan anaknya itu mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah pendidikan di bidang umum, yang kedua adalah pendidikan di bidang agama. Nah, kelebihan dari pesantren kita adalah pendidikan bidang agama, tinggal kemudian menambah kualitasnya di pendidikan umum itu. Kalau ini bisa dikolaborasikan dengan baik, saya pikir supporting gitu ya. Malah jadi supporting dari pondok-pondok ini nanti ya. Bisa Pak, menarik masa atau menarik minat dari para orang tua siswa. Di orang tua siswa tidak hanya fokus menyekolahkan anaknya di sekolah umum atau negeri, tapi juga di lembaga pendidikan pesantren. Ini menjadi opsi. Saya pikir Malang ini menjadi salah satu contoh bahwa banyak sekolah-sekolah swasta yang lebih mengedepankan bangunan pendidikan karakter. Saya bilang kalau karakter ini kan berarti pendidikan agama. Itu lebih dominan daripada pendidikan umum, malah lebih laris. Ini kan fenomena. Bisa dicek misalkan Sabila itu. Orang Sabila antri, meskipun mahal tetap masuk. Kemudian ada lagi Taskia. Taskia malah menurut saya sangat mahal untuk ngomong kelas SMP atau SMA. Tapi memang mereka memberikan kualitas atau kurikulum yang berbeda dibanding dengan sekolah-sekolah negeri. Ya, ini tantangan kemudian. Kalau apakah kita bisa? Pasti bisa. Bisa ya. Dan orang tua pasti akan lebih opsional masukkan anak-anaknya di lembaga yang bisa mengkolaborasikan dua ilmu. Terakhir Gus, sebagai dukungan, ya kan, terutama dengan ada regulasi tersebut, karena ini juga ada di wilayah regulasi panjenengan di wilayah DPRD Kota Malang. Tentunya hari ini harapan dari secara pribadi lah, dengan adanya berita gembira ini, ya kan, pribadi secara pribadi dengan adanya hal seperti ini. Ya ini Kita sikapi bagaimana? Ini saya pikir harus disikapi dengan positif. Ya. Ayo kita mengajak atau yang mengajak pada teman-teman yang ada di lembaga pesantren untuk kemudian memberikan masukan kepada pemerintah Kota Malang. Pak Wali kita bikin perwal gitu kan, yang referensinya adalah Perpres 81/2021 yang sekiranya bisa mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pesantren. Karena kan paling lagi di salah satu pasalnya itu adalah bergantung dengan KKD, kekuatan keuangan daerah di masing-masing. Betul ya. Nah, kalau jangan sampai besar pasar daripada tiang. Harus sama-sama bicara, kita ngobrolkan itu, kemudian hasil dari obrolan itu kita sampaikan secara pada Pak Wali. Saya pikir karena Pak Wali ini adalah salah satu contoh dari santri yang menjadi salah satu kepala daerah, saya pikir dia akan lebih welcome dengan kita. Amin. Ya, moga-moga Gus, apa yang menjadi kabar gembira ini juga kita nanti sesuai dengan harapan kita bersama-sama, terutama di panjenengan di wilayah kerja keanggotaan dewan. Tentunya hari ini kita berbicara keanggotaan dewan, pastinya kita tak lupa lagi bahwa panjenengan adalah ketua Ansor. Ketua Ansor Kota Malang, sobat-sobat. Pastinya hari ini beliau adalah ketua kita. Kami mohon dukungannya. Podcast Ansbi ini nanti mungkin Gus Fahri gimana tanggapan dengan program kami, ya kan? Saya katakan luar biasa yang dilakukan oleh Ansor Bimbing. Ini saya pikir menjadi yang pertama di tataran PAC Ansor Kota Malang. Ansbi, podcast Ansbi ini menjadi yang pertama. Semoga bisa ditiru oleh kecamatan-kecamatan lain. Iya. Karena ya itu kan lagi kita bisa menangkap kemajuan zaman dan kita bisa mengikuti kemajuan zaman. Saya pikir ya bagus lah, top, mantap. Terima kasih. Jadi ini salah satu bentuk dukungan dari ketua kami, ya kan, atas program podcast kami. Ya kami juga mohon doa restunya terus agar bisa tetap ya, agar tetap bisa menjalankan keinovasian kreativitas ini, ya terutama di Gerakan Pemuda Ansor yang adanya program ini. Dan yang tak kalah pentingnya hari ini Gus, kami juga sangat berterima kasih atas kunjungan panjenengan, rawuh panjenengan, atas permintaan kami bisa hadir di kita ini di acara podcast. Dan ini Gus, benar loh Gus, saya bocorkan, jenengan ini termasuk perdana Gus,
karena kita masih launching Mas kan kemarin. Ya. Ketawaduan kita terhadap pimpinan kita buktikan bahwa kita hadirkan beliau di sini. Coba-coba cek gitu ya. Ya. Sobat-sobat Answi, tentunya hari ini kita sudah cukup gamblang ya dengan profil mulai sampai dengan kerja-kerja dari beliau, ya kan, sampai dengan bidang-bidang beliau yang sampai hari ini kita sudah sajikan dalam bentuk informasi ini. Tentunya hari ini kami mengaturkan terima kasih Gus sebelumnya kepada Gus Farid, ya kan, dan yang kedua tidak kalah lupanya pada sobat-sobat Answi, karena ini dukungan sudah kita dapatkan dari ketua kita, apalagi di internal organisasi kita dukung channel Answi, ya kan, dengan cara bagaimana tentunya di rumah dapur kita like, subscribe, dan share gitu Gus ya. Like, share, dan subscribe. Dipertegas ya, wajib membantu Gus. Wajib. Oh wajib ya, instruksi dari ketua PJ Ansor Kota Malang wajib harus di share, like, dan subscribe ya kan. Pangapunten matur nuwun sanget Gus atas kerawanipun, dan sahabat-sahabat Answi, sobat-sobat Answi, kami aturkan banyak terima kasih ya kan atas stay tune-nya di channel kami, dan nantikan channel stay tune berikutnya dengan program-program yang cukup menarik di channel kanal Answi kita, tentunya di podcast kita. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.